kembali ke ayat 6. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru aika Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun awli ilmillahi minhum dalika fala tasma fi imanihim wal indaru iklamun ma'a takwifin. Artinya inna sesungguhnya, jadi ini harfu taukid namanya inna itu ya. Sesungguhnya, jadi kalimat atau lafaz harof yang digunakan untuk menyatakan sebagai penguat, menguatkan. Inna itu menguatkan, makanya artinya sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar gitu kira-kira. Inna sesungguhnya, sebenar-benarnya. Alladzina ini namanya isim mausul, kata sambung dalam bentuk jamak. Mufradnya alladzi, makanya ada alladzi, ada alladzina. Kalau alladzina jamak, menurut ilmu nahwunya. Kalau alladzi mufrad tunggal. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, ini bentuk jamak dari kafaro, tanda jamaknya ada tambahan wawu alif di belakang ro, makanya kafaru, aslinya kafaro, artinya ya, mereka yang kafir. Jadi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. Nah, siapa yang dimaksud ayat ini? Ya, yang dimaksud ayat ini adalah ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya dan semisalnya. Jadi kalau kita cerita Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya, ini cerita kapan? Dulu zaman Nabi. Masa lalu. Gitu? Ya kalau masa lalu, ketika kita bicara masa lalu, itu yang kita bicarakan ada 4 kemungkinan. Bisa cerita, bisa dongeng, bisa sejarah, bisa katanya. Betul nggak? Ya. Bisa dipahami dulu ini ya. Ini di Jalalain diterangkan innal ladzina kafaru aika Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Sesungguhnya orang-orang kafir yang dimaksud adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya, kerabat-kerabatnya yang lain-lainnya yang itu. Orang kafir yang dimaksud. Berarti ini menceritakan masa cerita. Itu. Nah, ya kan? Jadi ini kita bicara apa ini? Cerita. Kan sampean nggak ngalami. Ini kabar pembahasan tentang orang-orang yang hidup 1500 tahun yang lalu. Iya kan? Iya. Abu Jahal, Abu Lahab itu dan lain-lain abu-abu yang lain lah gitu. Kecuali Abu Syafi'i, kan kalau Abu Syafi'i kan orang sekarang. Ini loh, Mbak. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi cerita. Biasanya kalau cerita itu, misalnya dulu pada tahun 74 saya berangkat ke Jakarta. Cerita apa dongeng? Cerita. Karena apa? Yang menceritakan pelakunya, artinya yang mengalami.
saya tahun 2004 dulu begini-gini nih di Senen dan ini cerita ya. Kalau saya bicara pada zaman dahulu kala hiduplah seorang petani di kebunnya dia menanam timun. Setiap hari timunnya dicuri oleh kancil. Berarti saya bahas kancil nyolong Timun. apa namanya? Ngeng. Ngeng. Nah, ini harus paham dulu Pak. Kita harus paham dulu hal kayak gini. Tetapi ketika saya hidup di zaman, misalnya saya hidup di zaman abad ke-10 misalnya, ya, dimana pada abad 10 itu telah datang para pedagang dari Persia, kemudian dari Sultan Turki itu mengirim utusan namanya Syekh Samsudin Al-Bakir Al-Farisi misalnya ke Indonesia untuk menyiarkan agama Islam. Nah, saya menjelaskan ini berdasarkan catatan sejarah pada zamannya. Cerita ini ada catatannya pada zaman itu. Namanya apa ini? Sejarah. Sejarah. Dan ketiga-tiganya itu Katanya. katanya bukan? Katanya. Karena kita nggak ngalami. Nah ini begitu. Yang dimaksud ayat ini Abu Jahal, Abu Lahab. Bisa jadi ini sejarah. Sejarah. Kenapa yang menulis kitab ini berdasarkan catatan sejarah masa itu kemungkinan. Nah, kita juga belum meneliti. Benar ya? Nah, kemudian ketika kita membaca ayat ini untuk orang zaman dulu apa untuk orang sekarang? Loh, kalau saya cerita lagi orang zaman dulu, besok saya ceritakan lagi orang zaman dulu, terus manfaatnya apa untuk kita? Ingat. Contoh, nanti tanggal 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj. Setiap yang datang cerita tentang Isra Mi'raj, besok lagi datang cerita Isra Mi'raj, menceritakan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj di zaman itu. Terus oleh-oleh. Terus kita sendiri bagaimana? Akhirnya kan yang kita itu seolah-olah yang kafir itu cuma Abu Jahal dan Abu Lahab. Terus besok yang kafir itu Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan kita sendiri kafir kagak tahu. Karena kita selalu berpikir masa lalu. Yang kita tidak pernah hidup di masa lalu itu. Dan tidak pernah melihat bukti-bukti sejarah. Jadi sebaiknya gimana ayat ini supaya manfaat? Kita tidak bicara masa lalu, tapi kita bicara sekarang, saat ini. Untuk siapa? Untuk kita masing-masing. Gimana? Setuju enggak? Setuju enggak, Pak? Loh, kan kita ngaji. Iya. Loh, kalau enggak buat apa ya kan? Ini diceritakan lagi, terus kan orang dulu udah kelewat. Ini perlu perenungan apa tidak? Nah, itu penting. Contoh ketika kita memperingati Maulid Nabi, mesti yang ceritakan kehidupan Nabi Muhammad zaman dulu, nggak pernah loh, kita sendiri sekarang saat ini mau bagaimana? Nah, kalau kita terus cerita masa lalu terus apa manfaatnya? Ya, saya cerita Maulid tentang Nabi, besok datang Mbah Nur mau balik cerita itu lagi, dulu terus. Nah, lalu ayat ini hanya untuk orang dulu apa untuk kita? Kita. Hah? Nah, kan kita yang ngaji sekarang. Kenapa kita ngaji ini? Nah, makanya kita mengambil hikmah dari ayat ini. Kalau mungkin di zaman Nabi dulu ada orang kafir namanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan Abu ada banyak. Nah, sekarang ini bagaimana dengan kondisi sekarang? Ayo kita cek sekarang ini.
Ada orang yang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Di sini terangkan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain itu sikapnya sawaun alaihim, sama aja bagi mereka itu. Siapa Pak? Abu Lahab, Abu Jahal dan seumpamanya. Dia dikatakan kafir karena punya sikap sama aja bagi mereka. Aandar tahum, apakah engkau peringatkan mereka? Amlam tungdirhum, atau tidak engkau peringatkan mereka? Layuk minun, tetap aja begitu juga. Dulu, nah kita gimana? Masih ada sekarang ya? Sekarang masih banyak. Iya. Jadi kalau sekarang itu diingatkan nggak diingatkan, kok begitu juga? Kira-kira sama nggak dengan ayat ini? Sama. Jadi berarti? Iya. Berarti? Kafir. Lah iya. Jadi jangan orang dulu yang diceritain. Nah kalau sampean kok ngono sikapnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya sampean adalah orang-orang kafir di zaman kini. Nah buat apa ceritain Abu Jahal terus? Sudah hidup 1500 tahun yang lalu. Diingatkan nggak diingatkan ya begitu juga. Dijak ngaji nggak dijak ngaji ya begitu juga. Sholat nggak sholat ya begitu juga. Umroh sama nggak umroh ya begitu juga. Haji nggak haji ya begitu juga. Puasa nggak puasa ya sama nggak? Berarti sama rada wedi-wedi ngomong ayatnya jelas ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Riwan. Lho nek yakin berubah. Yu'minun itu iman lu yakin, Pak. Iman itu nanti terbagi dua. Ada orang yang beriman melalui lisan, kemudiannya hatinya tasdik, membenarkan, meyakini, lalu bersikap sehingga ucapan, hati dan perbuatannya satu. Itu namanya orang mukminin. Mukminin. Jadi iman itu. Jadi iqrar bil lisan, tasdikun bil qalbi, wal af'alu bil arkan. Ada orang beriman yang ucapannya iman, hatinya tasdik, jujur membenarkan, terus karena hati yang membenarkan dia yakin, dia perbuat sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan dia perbuat dengan penuh keyakinan, enggak geriang-geriong. Namanya mukminin. Bukan kafirin ya. Mukminin jama, ya, mukminin, nah, mukmin itu kalau satu ya mufrad. Akan tetapi orang itu iman, mulutnya ngaku iman, hatinya tidak yakin, tidak membenarkan, perbuatannya no way, apa omon-omon. Jadi ngomongnya dengan perbuatannya tidak sama. Berarti kan hatinya tidak yakin. Namanya mukminin apa bukan? Munafik. Munafikin. Munafikin. Kalau ini kafirin. Apa tandanya? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, enggak beriman. Kalau tadi masih iman. Kalau kafir memang enggak iman, dia enggak percaya. Dia juga enggak ngomong percaya, hatinya juga enggak yakin, perbuatannya juga enggak, namanya juga orang kafir. Ya sama aja, mau diingatkan enggak diingatkan, begitu-begitu juga. Lumayan cuman jelas identitasnya jelas, tapi nek beriman tapi
mulutnya tok, enggak jelas. Paham ya? Bisa-bisa nanti orang yang kafir ini begitu mendapat hidayah justru imannya mantap dibandingkan yang munafikin. Lebih bahaya, lebih berat. Lebih berat. Makanya kalau kita mau jadi orang kafir, jadilah orang kafir yang baik. Enak tuh. Kalau jadi orang beriman ya jadi orang beriman yang benar. Jadi orang kafir, jadilah orang kafir yang benar. Jangan munafikin. Dibilang kafir malah yang ngaku iman nggak cocok sama petunjuknya. Ribet nggak? Ribet. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Bisa dipahami? Nah, kita bukan sedang mencari-cari identitas orang lain. Ini kan kita ngaji masing-masing juga, Mbak. Kita masing-masing membaca ayat ini buat siapa? Kita baca ayat ini buat siapa? Diri kita. Buat diri Sendiri. masing-masing kan? Iya. Saya juga buat saya. Kalau ada tanda-tanda diri saya sama dengan ayat ini, berarti saya oh sampean orang wani itu gitu. Loh, ketika saya membaca ayat ini kemudian diri saya kedapatan ada tanda-tanda sama dengan ayat ini, berarti saya ya kafir gitu, kok pedih itu loh. Ya kafir lah. Iya. Ya. Bagaimana dengan panjenengan? Sama. Hah? Sama. Tetapi ketika kita baca ayat ini di diri kita, kok tidak ada tanda-tanda ini, berarti kita mukmin. Kalau enggak Munafik. lah iya. Gampang lah. Gampang nggak, Pak? Bisa nggak dipraktekkan ayat ini? Sangat amat bisa, petunjuk dari kemarin. Pun ya, paham ya? Nek paham tak? Terus nih. Ya. Ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun walahum azabun azim. Khatamallah, Allah menutup, Allah mengunci khotaman. Di khotam, makanya khotaman itu penutupan. Wis khotamah, tamat, tutup, khotam. Siapa yang mengkhotam? Allah. Apa yang ditutup? Ala qulubihim, kolbu mereka. Apa yang ditutup? Pada kolbu mereka. Ini kita udah cara ilmiah sebenarnya sudah kita sudah dapatkan ya, dan cara ilmiah. Ya, ayat coba alaiha. Nah, itu ya, kunci ya. Bukan hanya hatinya, karena hatinya itu tertutup, akibatnya fala yadkhuluha khairun, maka tidak bisa masuk ke dalam kolbu itu kebaikan, karena Allah menutup pada hati mereka orang-orang yang kafir. Hum itu yang utuh alal kafaru, nanti kalau dinamanya kembalinya lafadz hum domir hum kepada lafadz kafaru, itu ya, hum itu. Jadi mereka orang-orang yang kafir itu karena tertutup hatinya, maka kebaikan tidak akan bisa masuk ke dalam kolbunya. Angel, Pak. Bener. Tahu ada pengajian, tahu ada istighosah, tahu ada Diknu Kamila, tahu ada manakib, akhirnya tertutup, susah untuk bisa masuk walaupun kebaikan ada di depannya.
ada kebaikan di depannya malah ditolak kadang. Gimana? Ada orang mendatangkan seseorang, ya kan? Datang minta sedekah sama kita. Maaf mas, gitu ya kan? Padahal Allah datangkan kebaikan untuk kita itu. Seandainya kita nggak tertutup hati kita punya uang 1.000 aja Pak, kita berikan kepadanya, hubungannya luar biasa. Terima kasih ya Pak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah. Ya kan, rahmat dunia, 1.000 Pak. Kebaikan bukan itu? Ya? Tapi malah ditolak kadang. Kenapa? Silahkan masuk dulu, mau ngopi apa ngeteh. Itu bang, lebih bagus itu. Kalau hati kita melek apa ya? Hatinya ditutup. Walaupun matanya melek, hatinya merem. Ketutup Pak. Makanya kafir itu tutup, kaper itu tutup. Kayak buku ini kan namanya kaper. Kaper bukan Pak? Kaper. Nah, kaper. Penutup. Betulnya. Kafaro itu kalau kita baca wakaf jadi cover. Nah ini cover penutup. Jadi kafaro itu artinya tutup. Hatinya ditutup. Kalau sudah hatinya tertutup, otomatis wa'ala sam'ihim, pendengarannya pun dia bukannya nggak dengar Pak, tapi sawa'un alaihim. Sampan gede no speakere waktu mau ngaji sama sampan nggak nyetel speaker, sawa'un alaihim. Halo, fakta, ada bukti. Tuh. Itu contoh itu, kita nggak bisa cerita Abu Lahab, Abu Jahal yang zaman sekarang aja. Kita butuhnya sekarang saat ini. Kita ngajinya juga sekarang saat ini, bukan dulu. Nah sekarang saat ini masih ada nggak tanda-tanda yang dijelaskan dalam Al-Quran ini? Banyak. Tuh banyak. Jadi tahu ya. Nah setelah tahu mau bagaimana, kita berusaha jangan sampai seperti ini. Jangan sampai hati kita ketutup, jangan sampai pendengaran kita kesumbat. Kalau ternyata kita ada tanda itu, berarti kita kumpul. Nggak usah mengkafirkan orang lain. Kita masih kafir kok mengkafirkan orang lain. Kita masih sesat kok menyesat-nyesatkan orang lain. Yang benar. Udah, hatinya sudah nggak bisa masuk kebenaran dalam hati. Akhirnya kupingnya pun walaupun dengar ada kebaikan. Kalau sudah begitu, gitu. Nanti wala sama Hindu, ay mawadihi, di tempat-tempat, itu tempat pendengarannya itu, wala yang tabiuna, maka tidak akan memberi manfaat. Kebaikan itu tidak akan memberi manfaat. Ngerungokne pengajian, gak ngerungokne pengajian, sawaun alaihim fala yan tabiuna bima yasmaunahu. Nggak ada manfaatnya terhadap apa yang didengar orang bendane. Dinasihati tetap ya. Nggak ada perubahan. Nah, bagaimana dengan diri kita? Sekarang ngaji, ya kan? Ada peringatan, ya kan? Ada nasihat. Kok sekarang nerima peringatan, nggak nerima peringatan? Menerima nasihat, nggak menerima nasihat, ada tausiah, nggak ada tausiah, ngaji, nggak ngaji, kok sawaun alaihim, jangan-jangan kita masih kafir. Anda sekarang ngaji kita. Bisa dipahami Pak ya? Bisa diterima kalau Pak? Bisa dipastikan? Mau dibuktikan? Nah, nanti buktinya.
Nah setelah ini besok bagaimana? Ada perubahan apa tidak? Jadi keberhasilan ngaji malam hari ini dilihat besok. Besok masih sawaun alaihim apa ada perubahan? Bukan karena hebatnya kiainya, bukan. Iya benar. Jadi keberhasilan ngaji malam ini bukan karena banyaknya yang hadir, bukan karena hebatnya kiai yang menyampaikan, tapi bisa dilihat besok pagi ada perubahan sikap apa tidak. Jadi ngaji ini manfaat apa tidak? Kalau besok ada perubahan, berarti ngaji kita malam ini dikabulkan oleh. Jadi yang memperhatikan siapa? Yang harus memperhatikan siapa? Diri sendiri. Besok berubah enggak? Dan yang merasakan diri sendiri. Kalau masih sawaun alaihim a'anggartahum amlam tunggirhum la yuminun. Berarti masih khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau sudah gitu termasuk wa ala absarihim, penglihatannya. Betul. Hari ini malam ini kita baca Quran sama tadi nggak baca Quran kok sama saja. Nah, malam ini baca Quran nggak? Ya. Bacanya pakai apa? Penglihatan. Penglihatan kita sekarang ini sedang ditutup apa tidak? Kita lihat besok atau nanti setelah ngaji. Kalau baca Quran nggak baca Quran kok sawaun alaihim, jangan-jangan kita masih pripun, Pak? Setuju ngeten ngaji ini? Setuju. Gamblang napa mboten? Perlu nggak ganti pengajiannya, ganti perlu? Enggak, terusnya ora perlu ganti. Nah, harus ngaji apa nih? Ini sumbernya kita ngaji dari sumber. Semua sumber Islam, akidah, syariat, akhlak itu Al-Quran. Makanya saya asal itu kalau ngajak Muhammad, yakin nggak sama Al-Quran? Yang penting pertama yakin dulu sama Al-Quran. Karena bahan proses berpikir itu inputnya dari Al-Quran. Itu maksud saya, supaya outputnya jelas. Nah sekarang kita ngaji, kok pikiran kita Abu Jahal, Abu Lahab, kita udah merasa paling hebat aja. Jadi yang kafir cuma Abu Jahal sama Abu Lahab. Betul enggak? Ya. Selama ini begitu tuh. Iya, ya. Terus merasa imannya keren itu ya. Walah. Outputnya setelah ini, ya kan input. Input yang kita ambil dari sumber. Lalu kita jadikan bahan proses berpikir. Tinggal nunggu output. Kita termasuk yang mana? Bukan untuk orang lain kan? Kan kita yang pengen Islam, kita yang pengen selamat. Matanya tutup otomatis dari sini Pak semua. Makanya kalau ada yang menerima video saya yang berbicara tentang rahasia titik yang ada di jantung, sudah menerima belum, Mbak? Udah. Dibuka enggak? Soalnya ada yang terima cuma dilewatin gitu, Pak. Ada. Setelah menerima dibuka enggak? Kemarin nggak sempat buka, cuman semalam udah dapat penjelasan Pak ya. Ya, ada. Bahkan di status. Nah, itu sebetulnya kelemahan kita di situ. Ada input, kadang diabaikan. Tapi kalau yang ceritanya kira-kira itu ada gibahnya, ada ngomongin temen, itu malah semangat membuka ya Pak. Mau sak jam itu sampai rampung, tapi hal-hal yang kebaikan, wah Pak Warto nih share, ya kan? Kenapa? Fala yadkhuluha khairun.
karena kolbunya khotam, di khotam Allah ala qulubihim, maka fala yadkhuluha khairun, karena hatinya ketutup, maka kebaikan tidak bisa masuk ke dalam kolbu itu. Nah, yang dinamakan kolbu itu adalah titik yang ada di tengah-tengah jantung agak ke kanan. Orang sering mengatakan itu adalah suara Tuhan. Yang Imam Ghazali menyebut itulah kolbu. Itu kolbu. Dan bahkan bayi yang masih di rahim sebelum lahir itu di kolbunya telah tersimpan di set di situ tentang rekaman-rekaman kehendak Tuhan untuk hidup kita selama hidup kita, sudah ada di situ rekamannya. Hanya orang yang kolbunya terjaga, hidupnya itu terarah, enggak ada catatan, Pak. Yang tabrak sono tabrak sini biasanya atine peteng. Jelas ya, tabrak sana, tabrak sini, komen sana, komen sini, komentar sana, komentar sini, nggak jelas. Keren Pak ayat ini, lagi nggak khotbah nih ya apa ya? Dua ayat ini toh. Jadi jelas orang yang kafir itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akibatnya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Hasil akhirnya, endingnya walahum azabun azim. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab atau siksa yang sangat pedih. Kehidupannya selalu merasa tersiksa. Manisnya madu pun terasa pahit. Banyak Pak, kelihatannya wah orangnya nggak taunya apa, menyimpan kepahitan hidup di dalam kolbu. Senyumnya terutama hanya untuk menutupi penderitaan yang dirasakan. Coba begitu dapat teman curhat, wih Pak, leweran Pak. Wah, aku sering nemuin. Sebelum ngaji pun saya sedang menerima itu. Dan disangka orang begitu kok merasakan sesuatu kepahitan dalam hidup, penderitaan, merasa sakit dan lain sebagainya. Kalau melihat, wah enak lah, keren lah, hebat lah. Alhamdulillah, itu masalahnya. Maka sikapnya, nggak ada peringatan, nggak, tetap aja gitu. Coba kalau dia mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran, kemudian sikap dia ini mungkin tidak menderita. Jadi artinya ketika orang itu merasa menderita, merasa tersiksa, bukan Allah yang menyiksa, dia tersiksa oleh perilakunya sendiri. Dikejar-kejar oleh kesalahan, oleh rasa bersalah itu Pak. Ya kan? Itu masalah kan? Hidup ini masalah. Tapi ketika kita berani menghadapi masalah, pejuang namanya. Kita berani menghadapi masalah apapun, gentle, gitu benar. Apapun yang terjadi, mau ini masalah, saya hadapi, maju, gentleman, laki-laki. Tapi kok menghindar, berarti merasa salah. Mundur, berarti kalah. Hadapilah masalah. Ya kan? Kalau orang beriman kepada Allah, hadapi masalah. Masalah bener salah wong menungso. Kan enak. Kita salah, kita orang beriman, itu salah.
Masih aku gak ngaku, aku berbelit ngambil pengacara. Toh Allah tetap mengetahui kesalahan saya. Lebih baik saya hadapi walaupun saya salah. Iya, saya salah. Saya akui. Saya minta maaf. Selesai namanya. Saya. Jenderal, orang beriman. Nah, orang apa? Diingatkan nggak diingatkan masih gitu-gitu juga. Akhirnya apa? Walahum adzabun nanti. Kehidupannya penuh dengan penderitaan, tersiksa. Kenapa nggak fair? Bisa dipahami ya Pak? Endingnya walahum adzabun azim. Sudah bisa dirasakan enggak apabila itu terjadi sekarang? Bisa. Hah? Bisa dirasakan sekarang. Jadi merasa tersiksa itu sekarang apa nanti? Sekarang. Apa dulu? Sekarang. Nah, berarti kita cerita Sekarang. saat ini sih. di Sini. gitu loh ngaji itu. Jadi orang mung ceri, orang mung do. Jadi Quran ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi hudalin, nas, input. Ada yang mau ditanyakan?